Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setiamu, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan memperoleh keselamatan sejati. Begitulah kami keluar dari kuasa dosa. Bantulah kami keluar dari kuasa dosa, agar mampu melakukan pekerjaan baik seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia dengan mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini memiliki banyak pesan yang sangat indah dan menarik bagi kita. Namun satu hal yang bisa kita perhatikan pada saat ini dan saya tawarkan kepada sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, yakni kesadaran baru yang ditawarkan kepada kita oleh Yesus
Dan kita bisa belajar kesadaran baru itu dari Simon. Simon yang dengan segala sikapnya selalu unik, tetapi juga memberi contoh kepada kita bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa mengatakan, Tuhan, tanpamu aku tak bisa apa-apa. Karena Engkaulah, maka segala sesuatu terjadi di luar dugaanku. Itu pengalaman Simon yang bisa kita renungkan pada hari ini. Namun pengalaman Simon itu tentu tidak bisa dilepaskan dari sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih perahu Simon di antara sekian banyak perahu yang ada di danau itu. Perahu Simon yang dipilih oleh Yesus. Yesus minta izin kepada Simon untuk menggunakan perahunya, mengajar orang banyak. Pilihan ini tentu bukan sembarang pilihan. Kita tahu pada akhirnya nanti Simon Petrus ini yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi pemimpin di antara para rasul, yang bahkan kemudian dialah yang ditetapkan sebagai primus inter pares, sebagai pemimpin di antara para rasul yang kemudian kita imani bahwa Petrus adalah paus yang pertama. Tidak seketika itu terjadi, tetapi dipersiapkan dengan salah satunya peristiwa Injil hari ini, bahwa Yesus di antara banyak perahu yang lain memilih perahu Simon pakai untuk mengajar. Itu satu simbolisme yang sangat dahsyat. Yesus memilih untuk masuk ke dalam bukan hanya perahu, tetapi kehidupan Simon Petrus. Dan Simon Petrus mengizinkan, ada dinamika yang sangat dahsyat ketika Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan kemudian menebarkan jala. Petrus tahu siang hari bagaimana mungkin mencari ikan. Nelayan-nelayan itu mencari ikan pada malam hari. Maka Petrus mengatakan, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Gimana ini kau siang bolong begini meminta aku menebarkan jala? Mana mungkin, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah Yesus masuk ke dalam kehidupan Simon Petrus dan kemudian menunjukkan, kalau kamu percaya, maka ada sesuatu yang akan terjadi. Dan Petrus mengatakan, karena engkau yang menyuruh, oke deh, aku tebarkan jala. Tapi sebetulnya tidak serta-merta itu kerelaan dan ketaatan. Bisa jadi Petrus, ini gimana? Yesus yang latar belakang keluarga tukang kayu, mau nyuruh-nyuruh aku nelayan kawaan yang penguasa danau ini tentang ikan. Oke, kita buktikan saja. Dan ternyata Yesus benar. Petrus menebarkan jala, menangkap sejumlah ikan sampai tidak bisa untuk menangani sendiri dan minta tolong pada teman-teman lain agar membantu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kemudian Simon Petrus mengalami satu perubahan. Dia melihat Yesus bukan sembarang pribadi. Simon berlutut dan berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku orang berdosa. Menyadari keberdosaannya, karena semula dia pasti memandang, bagaimana ini si tukang kayu ini, anak tukang kayu, menyuruh aku nelayan kawaan, menebarkan jala. Mana mungkin, dan ternyata Yesus menyatakan kebenaran. Petrus menangkap sejumlah ikan. Dari situlah Yesus menetapkan Petrus dan teman-temannya untuk pergi bukan hanya menangkap ikan, tetapi menjadi penjala manusia yang mengumpulkan, yang mempersatukan dalam satu persekutuan persaudaraan dan paguyuban-paguyuban yang menjadi berkat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita belajar
dari Injil pada hari ini untuk senantiasa mengandalkan Yesus. Pasti yang terbaik dianugerahkan kepada kita, dan dari situlah kita bisa mengalami rahmat dan berkat dari Tuhan, hingga kita pun pulih menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat beraktivitas apa saja dalam Tuhan. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.